Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Ditemukannya tumpukan tulang belulang di area perkebunan tebu yang diduga korban perdukunan. "Mbak," aku menoleh ke kiri dan ke kanan, namun tidak jua kutemukan seseorang sebagai pemilik suara. Desiran angin membelai tubuh, jilbab panjangku berkibar-kibar. "Mbak, tolong aku." Bulu kuduku berdiri. Suara panggilan itu mirip desahan, seperti suara perempuan memanggil dalam rintihan. Kubalikan tubuh menghadap perkebunan tebu luas di sisi kanan jalan. Aku curiga desahan memanggil itu berasal dari sana. Namun netraku tidak menemukan apa-apa. Hanya suara gemerisik dedaunan tebu yang saling bergesekan, dibelai angin sore yang berhembus semilir. "Mas, cepet dong, yang rusak apanya sih?" tanyaku menghampiri suami. Hatiku mulai gelisah. "Gak tahu nih, semuanya bagus kok, tapi kok mogok ya? Padahal baru kemarin diservis." "Mbak," desahan itu kembali terdengar. Kali ini sangat dekat, sepertinya persis di samping kanan. Bahkan aku merasakan ada hembusan hangat yang menyentuh kulit tengkuku. Aku bergidik, hendak menoleh tapi aku takut. Ingin berteriak tetapi ragu. "Apanya yang rusak, Pak?" Seorang pejalan kaki menegur suamiku. Aku sangat lega. Suara pejalan kaki itu seolah memberiku keberanian untuk bertindak. Cepat aku bergerak masuk ke dalam mobil, lalu meringkuk di jok depan sebelah kiri. Sementara suamiku dibantu pejalan kaki memperbaiki mobil. Aku tidak sadar berapa lama sudah aku meringkuk. Aku tetap menunggu suami selesai memperbaiki mobil yang tiba-tiba mogok. Aku yakin bila sudah beres, pasti dia akan masuk dan duduk di sampingku. Pekerjaannya akan cepat beres karena sudah ada yang membantu. Setelah lelah meringkuk, suami tak kunjung masuk. Kakiku juga sudah terasa kram. Aku mulai tak sabar. Ku beranikan diri untuk membuka mata. Pemandangan aneh di sekeliling membuatku terperanjat. Aku berada di tengah kebun tebu. Kemanapun mata memandang, yang terlihat hanyalah daun-daun tebu. Aku sendirian, aku ketakutan dan mulai menangis. "Tolong, Mas! Mas Erik, tolong!" teriakku sambil berlari-lari tak tentu arah. Aku harus berupaya mencari jalan raya, lokasi di mana mobil kami mogok. Namun kemanapun kakiku berlari, sepertinya tetap gagal. Nafasku mulai sesak. Dengan tersengal, kupaksa kakiku untuk terus berlari. Berkali-kali kaki tersandung batang tebu yang patah. Kadang jilbab dan gamisku tersangkut tumbuhan liar. "Di sini, Mbak." Langkahku terhenti. Sesosok bayangan berdiri tepat di depanku. Bayangan seorang perempuan membelakangiku. Rambut panjangnya tergerai, ditiup angin. Kupandangi tubuhnya dengan netraku. Blus kuning gading, penuh noda lumpur. Lalu rok selutut dengan warna senada. Tapi rok itu penuh noda darah. Darah segar bahkan tak henti merembas dari selangkangan, membasahi betis putihnya. Tiba-tiba cuping hidungku menangkap aroma busuk. Seketika bulu kuduku berdiri, nafasku kian sesak. Aku ingin berlari, tapi kakiku tak dapat bergerak. Kakiku bagai tertancap di tanah. Aku hanya bisa melongo, menahan rasa takut. Hendak menjerit,
tetapi lidahku keluh. Jeritanku tertahan di tenggorokan. Mbak, aku di sini. Tangannya menunjuk sebuah batu besar. Aku tidak peduli dengan batu itu. Mataku hanya memperhatikan tangannya yang menunjuk. Jari-jarinya terlepas satu persatu. Kulit tangannya mengelupas. Darah dan nanah merembas kian deras. Belatung berlomba mengunyah daging busuk itu. Bau busuk kembali menyerang hidung dan mengaduk isi perutku. Aku mulai limbung saat bersamaan sosok itu menoleh ke arahku. Tolong aku, Mbak. Wajah mengerikan itu menatapku. Matanya bolong. Kulit dan daging wajahnya berlepasan dari tulang wajah. Pasukan belatung berpesta di sana. Sesaat kemudian terdengar gemericik dedaunan tebu kian kuat dari arah belakang. Segera aku toleh ke sana. Beberapa sosok melangkah kian mendekat. Aku tidak bisa menghitung jumlahnya. Mereka berjalan seperti mayat hidup. Kebanyakan adalah perempuan. Tolong kami. Rintihan mereka terdengar lirih. Mereka kian mendekat. Mendekatiku yang kian limbung. Aku jatuh ke tanah. Tubuhku terkapar tak berdaya. Sebuah tangan mulai menyentuh tubuhku. Tangannya dingin seperti es. Jemarinya meraba wajahku. Bahkan kini menepuk-nepuk pipiku. Tolong! Aku berteriak semampuku, menjerit meski tertahan di tenggorokan. Alhamdulillah, akhirnya kamu bangun juga. Suamiku menepuk-nepuk pipiku. Ku peluk erat tubuhnya, lalu menangis sesegukan di dadanya. Kenapa? Suami sibuk, bukan bantuin, malah tidur. Mimpi buruk kan? Godanya melepaskan pelukanku dengan halus. Kita berangkat ya, mudah-mudahan belum telat. Undangannya jam 8 malam. Katanya sambil menstarter mobil. Mobil mulai melaju pelan. Aku masih larut dalam kejadian barusan. Mimpi buruk itu sangat menakutkan. Mimpi itu terasa sangat nyata. Masih terbayang di mataku sosok perempuan yang memanggil dan meminta tolong. Apa maksud mimpi ini? Kenapa dia datang dalam tidurku? Tapi desahan minta tolong itu benar-benar nyata. Itu bukan mimpi. Aneh juga ya, mobil tiba-tiba mogok. Dicari-cari penyebabnya tidak ada. Tiba-tiba nyala sendiri. Besok-besok malas lewat jalan sini. Gerutu suamiku. Untung aja ada pejalan kaki tadi. Kalau tidak, mungkin kita tetap terperangkap di ladang tebu itu. Bisikku masih kalut. Apa? Pejalan kaki? Menolong kita? Tanya Mas Erik kaget. Aku mengangguk heran. Aku heran melihat reaksi Mas Erik yang begitu kaget mendengar kalimatku. Kamu sudah bangun kan, Dik? Kamu gak sedang bermimpi lagi kan? Aku melongo. Lelaki pejalan kaki yang membantu Mas Erik tadi, apakah itu juga mimpi? Nanar kutatap perkebunan tebu yang menghampar. Gesekan dedaunan tebu seperti kidung pilu, jiwa-jiwa yang merana. Udah jam segini, kalian pulang juga, Nay? Tanya ibu. Aku mengangguk, kuraih dan kucium punggung tangannya. Pulangnya lewat mana ini? Kalau bisa jangan lewat kebun tebu deh, agak-agak serem lewat dari situ. Saran Mbak Dini. Mas Erik tersenyum sambil menyalami semua keluarga. Setelah genap semua disalami, kami bergegas masuk ke dalam mobil. Nay, sebentar. Ibu menghentikan tanganku saat membuka pintu mobil. Kenapa, Bu? Ibu cuma mau tanya, apakah kamu masih seperti dulu? Maksud ibu, apakah kamu masih bisa melihat, merasakan atau berbicara dengan makhluk-makhluk itu? Aku terdiam. Pertanyaan ibu ini sangat mengganggu pikiranku. Sebenarnya aku tidak ingin membahas hal ini, tetapi melihat kekhawatiran di wajah ibu
Terpaksa aku harus menjawab. Dan terpaksa juga aku berbohong. Tidak Bu, aku sudah sembuh kok. Sudah diruqyah waktu itu. Syukurlah ibu tenang sekarang. Kalau begitu berangkatlah kalian. Hati-hati ya nak. Rik, hati-hati nyetirnya. Baik Bu, assalamualaikum. Mas, katanya males lewat sini lagi. Kenapa kita lewat sini lagi sih? Protesku saat mobil yang dikendalikan Mas Erik memasuki jalan di kawasan perkebunan tebu. Ini satu-satunya jalan alternatif yang paling cepat. Kalau lewat jalan utama harus muter dulu, kita keliling kota, subuh baru sampai rumah. Aku terdiam mendengar alasannya. Dalam hati aku membenarkan ucapannya. Tetapi mengingat peristiwa sore tadi saat melintasi jalan itu, membuatku bergidik ngeri. Aku menelan salivah, mencoba melupakan peristiwa itu. Kurai ponsel dan mencoba mencari kesibukan dengan berselancar di dunia maya. Mas Erik memutar lagu kesukaannya untuk menghilangkan kantuk. Sebentar kemudian dia sudah larut dalam irama musik. Jalan raya di area perkebunan tebu itu memang sangat panjang. Biasanya butuh waktu setengah jam perjalanan baru memasuki perkampungan penduduk. 15 menit kemudian kami akan sampai di rumah. Jalanan sudah sangat sepi, tidak ada lagi mobil yang beriringan dengan mobil kami. Hanya sesekali kami berpapasan dengan mobil lain. Astaga, apa itu? Teriak Mas Erik kaget saat terdengar bunyi keras di bawah badan mobil. Dengan sigap ditariknya pedal rem. Sepertinya mobil kami baru saja menabrak sesuatu. Bentar, aku cek dulu. Mas Erik melangkah keluar mobil. Dia jongkok mengintip ke kolong mobil. Tidak ada apa-apa. Desisnya sambil terus meneliti kolong mobil. Mbak, suara panggilan itu terdengar sayup di telingaku. Aku bergidik ngeri. Bulu kuduku berdiri. Suara itu persis seperti yang ku dengar sore tadi. Mas, sudah, ayo masuk. Teriakku cepat. Mas Erik berdiri dan membuka pintu mobil. Aku tersentak kaget. Pejalan kaki yang menolong dia memperbaiki mobil sore tadi berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya hancur. Ada darah yang mengalir dari kepalanya yang remuk. Mungkinkah dia yang tertabrak mobil ini barusan? Astaga, kenapa separah itu? Ada-ada aja, gak ada apa-apa kok. Serasa nabrak sesuatu tadi ya. Gerutu Mas Erik sambil duduk kembali ke belakang kemudi. Mas, kita nabrak dia. Dia malah ikut masuk. Dia siapa? Mana? Aku tak sanggup berkata lagi. Pejalan kaki itu menatapku tajam dengan matanya yang terpurai. Bola mata itu mengembang sebesar telur bebek. Darah mengucur dari lubang mata yang telah bolong. Anyir darah mengocok isi perutku. Seketika aku mual. Kubuka pintu mobil yang di samping kiriku. Cepat aku turun dan memuntahkan semua isi perutku. Semua makanan yang kutelan saat makan di pesta tadi seketika keluar dari mulut. Mbak, ikut aku ya. Aku mendongak. Bayangan seorang perempuan membelakangiku telah berdiri tepat di depanku. Udah dek, kita lanjut ya. Samar ku dengar suara Mas Erik sambil menjalankan mobil. Mobil itu menderu halus, perlahan membelah jalan yang kian sepi. Mas, tunggu mas. Teriakku memanggil Mas Erik yang kian menjauh. Mas Erik meninggalkanku sendirian di tempat angker ini. Aku mulai menangis. Aku ketakutan. Ku cari-cari ponsel yang tadi masih kupegang. Ternyata sebelum aku turun untuk muntah tadi, sempat kuletakkan di jok mobil. Aku mulai putus asa. Bagaimana caranya untuk pulang? Semoga Mas Erik cepat sadar kalau aku tidak ada di sampingnya.
Semoga dia segera berbalik menjemputku. Tapi bagaimana kalau tidak? Atau saat ini aku justru sedang tertidur di sampingnya dan bermimpi lagi? Apakah saat ini aku sedang bermimpi lagi? Oh Tuhan, tolonglah aku. Mbak, ke sana. Bayangan perempuan itu menunjuk ke perkebunan tebu. Aku membuang muka, menolak memandang ke arah yang ditunjuknya. Kuarahkan pandanganku menatap lurus ke ujung jalan, berharap Mas Erik kembali. Namun tidak ada tanda-tanda sama sekali. Aku bersyukur saat sebuah cahaya mendekat. Sebuah mobil akan melintas searah dengan tujuanku. Aku berencana menumpang mobil itu dan meminjam ponselnya menghubungi Mas Erik untuk menjemput. Kulambaikan tangan untuk memberhentikan mobil itu. Namun sepertinya pengendara itu tidak melihatku. Aku tidak akan putus asa. Akan kutunggu mobil yang akan melintas berikutnya. Saat yang kutunggu datang, segera aku bergerak ke tengah jalan. Kuhadang mobil itu dengan kedua tanganku. Aku sedikit was-was. Mobil itu melaju dengan kecepatan yang tak berubah. Padahal jaraknya tinggal beberapa meter lagi. Astaga, tidak ada tanda-tanda mobil itu akan berhenti. Dan mobil itu menabrakku. Kucoba membuka kelopak mata. Kudapati tubuhku masih berdiri di tengah jalan. Kuteliti sekujur tubuhku. Tidak ada satu bagian pun yang berubah. Tidak ada noda darah. Tidak ada rasa sakit. Apa ini? Kenapa bisa begini? Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku tidak mengalami suatu apapun? Padahal jelas mobil itu menghantam dengan sangat keras. Mbak, ikut aku. Bayangan perempuan berpakaian warna kuning gading itu kembali memanggilku. Aku menoleh ke arahnya. Dia masih membelakangiku. Rambut panjangnya berkibar ditiup angin. Aku mulai menggigil. Kubuang rasa takut yang menyergap. Aku harus kuat. Aku sendirian di sini. Tidak ada siapapun yang akan menolongku. Aku tidak boleh takut. Tapi bagaimana caranya agar aku bisa pulang? Rasa putus asa kembali menguasai hatiku. Kebingungan membuat otakku tidak bisa lagi berpikir. Aku mulai linglung. Apa yang harus kulakukan lagi? Percuma aku menunggu Mas Erik menjemputku. Mungkinkah ragaku masih ada di sampingnya saat ini? Sementara sukmaku tertinggal dan merana di area perkebunan tebu ini. Aku harus bagaimana sekarang? Mbak, di sana. Bayangan perempuan itu masih sabar menungguku. Kali ini dia menunjuk lagi ke tengah perkebunan. Astaga, netraku menangkap pemandangan aneh di sana. Sebuah rumah besar dengan halaman yang luas. Cahaya lampu penerangan tampak temaram. Aku terkesiap. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada sebuah rumah di tengah perkebunan tebu ini? Mbak, sini. Bayangan itu bergerak menuju ke rumah besar itu. Entah mengapa aku pun mengikutinya. Angin malam bertiup semilir, membelai tubuhku yang kian menggigil. Langkah kakiku masih berusaha menjejeri ayunan kaki bayangan gadis berambut panjang, bergaun kuning gading. Gerakannya yang begitu ringan, seringan kapas. Sepertinya gadis itu berjalan tanpa memijak tanah. Bayangannya berkelebat seolah terbang di antara batang-batang tebu. Aku masih mengikuti arahnya. Gemerisik dedaunan tebu bagi nyanyian sambutan selamat datang padaku. Ragu masih berkecamuk di dadaku. Namun ajakan bayangan gadis misterius itu bagi magnet yang tak henti menarikku. Gadis itu akhirnya berhenti. Terdengar tangisan lirih yang teramat pilu. Gadis itu menangis. Aku menghentikan langkahku tak jauh darinya. Mbak, bayangan itu masih terseduh. Posisinya masih membelakangiku.
Tangannya perlahan terangkat menunjuk ke rumah besar yang tak jauh lagi di hadapanku. Sedetik kemudian bayangan itu memutar, akhirnya lenyap dari pandangan. Perasaan takut kembali menderaku. Aku sendirian di tempat asing. Bagiku masih lebih baik berteman di tempat seperti ini, meski hanya berteman dengan sebuah bayangan, daripada seperti ini sendiri tak tahu arah. Kulangkahkan kakiku menuju arah yang ditunjuknya. Sebelumnya tadi, rumah besar berhalaman luas dengan pepohonan randu di sekelilingnya. Beberapa lampu minyak ditempatkan di setiap sudut halaman. Cahaya temaram rembulan menerobos di antara dedaunan pohon randu. Netraku menangkap 4 sosok lelaki duduk di teras rumah angker itu. Beberapa botol minuman dan sepiring kacang goreng terhidang di depan mereka. Mereka masih tenggelam dengan permainan kartu. Saat aku mencoba melintas dari halaman samping, namun langkahku terhenti. Sebuah suara memanggil pelan. "Ra, kenapa keluar malam-malam?" Aku menoleh. Seorang perempuan setengah baya bergerak dan mendekat. Kebaya kuno dengan kain sarung sebagai jarik melekat di tubuhnya. "Ra, kok bengong? Ayo kita masuk. Nanti kalau Mas Bowo mencari, kamu tidak ada, dia bisa ngamuk, Nduk." Pintanya sambil mencoba meraih tanganku. Segera aku meloloskan diri darinya. Aku mencoba berlari ke arah kebun tebu, namun pandanganku tak lagi menemukannya. Perkebunan tebu tadi telah sirna. Sekelilingku sekarang hanya halaman rumah angker yang luas. "Jangan lari lagi, Nduk, percuma. Sehari lagi purnama penuh, saatnya akan tiba. Berdoalah agar ada yang datang, agar bisa menggantikan posisimu. Mas Bowo sangat mencintaimu. Dia juga gak tega menyerahkan dirimu kepada kakek agung. Andai saja kau mau jadi istrinya, kamu tidak akan pernah dijadikan seserahan." Aku bingung mendengar perkataannya. Lebih bingung lagi kenapa perempuan ini memanggilku Ra. Siapa Ra? Lalu apa maksudnya purnama penuh? Siapa pula kakek agung, seserahan, pengganti? Ibu juga dulunya adalah calon seserahan. Ibu akan dihadiahkan kepada kakek agung. Syukur sekali Mas Bowo jatuh hati pada ibu. Sama seperti posisimu saat ini, Nduk. Ibu disuruh memilih jadi istri Mas Bowo atau diserahkan kepada kakek agung. Ibu milih jadi istrinya. Itulah sebabnya ibu masih ada. "Mbak Ayu, Mbak, di mana?" Seseorang terdengar memanggil. Seorang perempuan lebih muda sedikit dari perempuan pertama menghampiri kami. "Oh, di sini rupanya. Ngapain di sini?" "Mbak, Rara dicari Mas Bowo, bawa masuk yuk." Perempuan yang dipanggil Mbak Ayu menoleh lagi ke arahku. Dengan lembut ditepuknya pundaku. "Ra, kalau saran ibu, kamu manut aja. Lebih baik jadi istri Mas Bowo daripada dijadikan tumbal." Ucapnya penuh perasaan. Aku bergidik ngeri. Kata tumbal yang keluar dari mulutnya membuatku mundur beberapa langkah. Aku mulai bisa memahami. Dalam pandangan mereka, aku adalah gadis yang akan dijadikan tumbal esok hari. Tepat di malam bulan purnama penuh. Siapa aku? Aku tidak mengenal siapa mereka, dan aku juga tidak mengenal tempat ini. Jangan-jangan yang mereka maksud adalah perempuan yang bergaun kuning gading, perempuan yang meminta tolong tadi, dan perempuan itu telah menggunakan diriku, atau aku yang memasuki dirinya. Aku bingung. "Mbak Ayu, Mbak Ening, kalian di sini?" "Waduh, Rara juga di sini. Ngapain di halaman samping ini? Itu Mas Bowo ngamuk. Disuruh manggil Rara kok lama banget. Ayo cepet, bawa Rara ke kamar Mas Bowo." Seorang perempuan lebih muda lagi menyusul kami. Perempuan ketiga ini tampak paling muda di antara mereka. Dia juga lebih cantik. Usianya sepertinya tidak terpaut jauh dariku.
Mungkin hanya 2 atau 3 tahunan dia lebih tua. Namun gayanya sangat sombong dan angkuh. Cara dia menatapku seolah melihat musuh. "Hei perempuan tolol, gak usah banyak gaya kamu. Ingat ya, jangan pernah mau menjadi istri Mas Bowo. Mas Bowo sudah cukup beristri 3. Jangan kamu tambah lagi. Apapun yang diminta Mas Bowo nanti, kamu tolak, paham?" Bentaknya dengan mata melotot ke arahku. Bu Ayu menarik tanganku. Terpaksa aku mengikuti langkahnya masuk ke dalam rumah angker itu. Aku masih memikirkan ucapan istri ketiga dari lelaki yang mereka panggil Mas Bowo. Ternyata mereka bertiga ini adalah istrinya. Yang tua aku panggil dengan sebutan Bu Ayu, yang kedua Puning, dan yang ketiga ini. "Jangan dengarkan ancaman Mbak Dewi, dia hanya cemburu kepadamu," bisik Bu Ayu sambil berjalan. "Oh, jadi aku memanggil perempuan muda ini Mbak Dewi. Oke, aku mengerti. Dia tidak menyukaiku karena cemburu. Sepertinya aku harus bersandiwara di rumah ini. Aku harus memerankan si Rara. Tapi siapa Rara? Mungkinkah dia adalah gadis bergaun kuning gading? Mungkin." Asap putih memenuhi ruangan yang kami masuki. Bau asap dupa menyerang penciumanku. Ruangan luas itu tampak gelap, hanya sebuah lampu minyak bercahaya redup di sudut ruangan yang menjadi sumber penerangannya. Beberapa kamar tampak berjejer di sisi kanan ruangan luas itu. Puning masuk ke dalam salah satu kamar, kemudian Mbak Dewi juga memasuki kamar lainnya. "Ingat ya Ra, apa yang aku pesenin. Awas saja kalau kau berani langgar," ucapnya sekali lagi sebelum masuk. Bu Ayu menarik tanganku lagi, melanjutkan langkahku yang terhenti. Kami berhenti di depan sebuah kamar paling besar. Sebuah kepala binatang buas yang telah kering tergantung di atas pintu. Aku menelan salivah, menahan ngeri. Sekujur tubuhku merinding. Aku merapat ke tubuh Bu Ayu. "Kamu kenapa diam saja dari tadi, Nduk? Kamu sakit?" tanya Bu Ayu menatap lekat wajahku. Aku menggeleng, menunduk lalu menggeleng lagi. "Orang kota itu telah menyerahkan dirimu sebagai tumbal. Tapi suamiku masih mau berbaik hati, tidak akan menyerahkanmu kepada kakek agung. Asal kamu mau menjadi istri keempatnya. Pilihan itu jauh lebih baik, Nduk. Putuskanlah malam ini. Serahkan dirimu kepada Mas Bowo. Layani dia dengan sebaik-baiknya. Buat Mas Bowo terkesan agar dia semakin menyayangimu. Kamu masih muda, Nduk. Ingat pesanku ya." Aku diam. Aku berusaha memahami peranku selanjutnya. Aku harus melayani Mas Bowo. Aku harus mau menjadi istrinya. Kalau tidak, aku mau dijadikan tumbal. Tapi siapa orang kota yang dimaksud oleh Bu Ayu? Siapa pula kakek agung? Mungkinkah kakek agung ini manusia? Atau sebangsa jin, setan, demit, atau apa? "Mas, ini Rara, dia mau masuk." Bu Ayu mengetuk pelan. Suara berdehem seorang lelaki terdengar samar. "Mas, boleh dia masuk." Pintu kamar itu tiba-tiba terbuka, namun tidak seorang pun terlihat membukanya. Mungkinkah pintu itu terbuka sendiri? Netraku memindai seluruh ruangan kamar. Jantungku berdegup kencang tak beraturan saat melihat satu sosok yang berdiri menghadap ke jendela kamar. Jubah hitamnya berkibar-kibar dihembus angin malam yang menyeruak masuk lewat jendela yang setengah terbuka. Perawakan tinggi tegap itu berdiri membelakangi kami. "Masuklah, ingat pesan ibu." Bu Ayu mendorongku masuk. Kemudian perempuan itu melangkah pergi. Aku tersentak. Pintu kamar tertutup sendiri. Rasa takut semakin menderaku. "Malam ini," kata lelaki itu tanpa menoleh. Badannya masih tegak menghadap ke jendela. "Kalau kamu bisa malam ini, maka aku pastikan kau akan bebas untuk ritual besok malam." Aku masih mematung di tempatku berdiri. "Kalau kamu bisa memuaskanku malam ini,
akan kusuruh mereka mencari penggantimu untuk ritual besok. Keputusan ada di tanganmu. Aku tidak akan memaksa. Aku mau kau menyerahkan dirimu sepenuhnya. Aku bingung harus menjawab apa. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Haruskah aku menolaknya? Atau apakah aku harus menyerahkan diriku padanya? Kualihkan pandanganku ke sebuah ranjang besar di dalam kamar itu. Aku bergidik saat membayangkan tubuhku akan disantap lelaki itu. Di sana, tidak. Aku harus menolak. Aku tidak mau. Aku akan menolak. Mas Erik pasti akan menolongku. Pasti sekarang Mas Erik sudah sampai di rumah. Ragaku masih tertidur pulas di dalam mobil. Mas Erik akan membangunkanku. Aku akan terbebas dari mimpi buruk ini. Mas Erik, cepat tolong aku. Sergahku tidak sadar. Lelaki itu terkejut. Segera dia berbalik menghadapku, mendekatiku dengan tatapan tajam. Bola matanya membulat sempurna. Rahangnya ditarik keras. Giginya terdengar gemerutuk menahan geram. Wajah sangarnya merah padam. Lagi-lagi kau sebut nama itu. Erik lagi, Erik lagi. Begitu cintakah kau pada lelaki bangsat itu? Aku mundur beberapa langkah. Otakku terasa panas. Aku tak habis pikir, bagaimana mungkin dia mengenal Mas Erik? Atau kebetulan saja ada nama Erik yang mereka kenal? Lalu apa hubungan perempuan yang bernama Rara itu dengan Erik? Mengapa Rara selalu memanggil nama Erik? Kau pastikan bisa memuaskanku malam ini. Atau besok tubuhmu kujadikan tumbal. Tangan kekarnya mencengkram lenganku dengan kencang. Kemudian tubuhku diangkat dan dihempaskan ke atas ranjang. Aku menjerit. Teriakanku membahana, memecah kesunyian malam yang semakin mencekam. Pria berjubah itu mendekat. Aku mengesot mundur di sudut ranjang. Tangan yang penuh bulu itu meraih tali jubah yang terikat di pinggangnya. Dengan sekali tarik, jubah itu pun terbuka. Aku bergidik saat jubah itu telah tanggal dari tubuhnya. Pria dengan dada berbulu lebat itu kembali mendekat. Aku meringkuk dengan wajah ketakutan di antara kedua paha. Aku tidak berani melihat ke arahnya. Mata tajamnya seperti hujaman belati menembus tepat ke manik-manik mataku. Aku menunduk, lagi-lagi menyembunyikan wajahku. Kurasakan hembusan nafasnya mulai menerpa tengkuku. Jantungku kian berpacu dalam detak. Aliran darah di urat-urat di seluruh tubuh terasa berhenti mengalir. Jangankan untuk menjerit, bernafas pun aku sangat takut. Aku mulai sesak. Tangan berbulu itu mulai menyentuh tengkuku. Ditariknya ke atas hingga posisiku menengadah. Kupejamkan mataku, menahan takut yang kian mendera. Nafasnya kurasakan begitu panas. Hembusannya menerpa kasar kulit wajahku. Lama hal itu berlangsung. Tidak ada reaksi selanjutnya. Kuintip dari celah mataku yang sengaja kubuka sedikit. Mata tajamnya berubah sendu. Tatapannya kian sayu. Entah apa yang bergejolak di dadanya saat ini. Perubahan sikapnya membuatku bingung. Sesaat kemudian wajah angkernya mendekat ke wajahku. Semakin dekat hingga aku menahan nafas. Aku mengumpulkan kekuatan. Aku akan menggigitnya bila dia menciumku. Mulutnya kian mendekat. Dan, perawanku, tolong serahkan dirimu. Aku tidak mau dengan cara seperti ini. Aku mau kamu juga menginginkanku. Tubuhmu terlalu indah untuk disakiti. Aku tidak mau kamu menahan sakit. Bisiknya lirih di telingaku. Aku menarik nafas lega. Lelaki itu perlahan melepaskan cengkramannya di tengkuku. Dia tersenyum getir, kemudian beranjak meninggalkan ranjang. Ada tamu menuju ke sini. Sebentar lagi mereka sampai. Akan kuurus mereka. Persiapkan dirimu. Begitu urusan mereka selesai, aku akan kembali. Pria angker itu mengenakan jubah hitamnya.
Hebat, dia tahu bakal ada yang datang. Dia bisa merasakan getaran orang yang menuju ke tempatnya, atau para jin suruhannya yang membisikkan informasi itu. Setelah merapikan diri, dia bergegas keluar dari kamar. Aku harus segera bertindak. Aku akan secepatnya keluar dari rumah angker ini. Dengan mengendap-endap, aku melangkah keluar dari kamar itu. Aku berusaha mengingat arah ketika aku masuk di bawah Bu Ayu tadi. Aku berada di ruangan luas penuh asap dupa dengan cahaya redup di sudut ruangan. Kamar-kamar berjejer di sebelah kanan. Kemana aku harus melangkah? Aku tidak menemukan lagi lorong yang tadinya kulewati. Sini. Sebuah tangan menarik tubuhku dengan kasar. Aku terseret masuk ke dalam salah satu kamar. Mbak Dewi berdiri sangar di hadapanku. Aku tercekat, wajah cantiknya tampak begitu menyeramkan. Tatapan murkanya seolah-olah hendak membakar tubuhku. Aku mundur beberapa langkah, kurai gagang pintu kamar. Kubuka hendak melarikan diri, namun usahaku sia-sia belaka. Tangan perempuan itu tiba-tiba terjulur panjang hingga menyentuh kancing pintu. Tangan itu menahan agar pintu tak terbuka. Aku melompat menjauh. Sungguh, aku memang sering menyaksikan makhluk aneh dan menyeramkan, tapi tidak pernah seperti sosok Mbak Dewi. Perempuan itu menyeringai, melihat ketakutanku. Wajah cantiknya bahkan kini berubah mengerikan. Aku baru paham, ternyata istri ketiganya ini adalah sebangsa setan. Apa yang sudah terjadi? Jawab dengan jujur. Tanyanya dengan mata melotot, mata tanpa bola mata. Aku menelan ludah, menekan rasa takut. Apakah kau sudah tidur dengannya? Kau sudah menyerahkan dirimu pada suamiku? Perempuan bodoh, jawab. Kau setan bukan? Kenapa kau tidak melihat sendiri apa yang dilakukan suamimu itu pada aku tadi? Kenapa tidak kau masukkan matamu itu lewat celah pintu kamar? Tandasku memberanikan diri. Kurang ajar. Tangannya terjulur lagi. Kali ini mencoba meraih leherku. Aku menghindar dengan cepat. Tiba-tiba Bu Ayu sudah masuk ke dalam kamar itu. Dewi, hentikan. Rara hanya manusia biasa. Jangan karena cemburu kamu hendak menyakiti dia. Ya, manusia bodoh. Dia hanya manusia bodoh yang percaya begitu saja pada mulut manis manusia durjana. Wajah cantik tapi otak dungu. Erik telah memperdayamu. Dia bahkan menjadikan kamu tumbal untuk calon mertuanya. Kamu tidak tahu kan? Dasar bodoh. Dewi, cukup, bentak Bu Ayu. Aku tercenung. Erik menjadikan Rara tumbal untuk calon mertuanya. Kuulang kalimat Dewi di benakku. Apa maksud semua ini? Siapa Erik sebenarnya? Apa hubungannya dengan Rara? Gadis bergaun kuning gading yang kini memanggil Sukmaku. Ayo Ra, kita tinggalkan kamar ini ya Nduk. Bu Ayu menarik lenganku. Ku ikuti langkah gemulai perempuan yang sebaya ibuku itu. Hai perawan jelek, siapkan dirimu untuk besok. Kau akan menjadi pengantin kakek agung, teriak Dewi sekali lagi. Bu Ayu masih menarik lenganku dengan halus. Dengan halus pula ku tepis tangannya. Wanita itu menghentikan langkahnya. Perlahan dia berbalik. Kini tubuhnya tepat menghadapku. Masuk kembali ke kamar Mas Bowo. Siapkan dirimu, ujarnya datar. Kupandangi wajah pucatnya dalam cahaya temaram. Asap dupa di ruangan itu menyelimuti wajahnya. Aku harus memulainya sekarang, atau aku akan tetap dilanda kebingungan. Bu, boleh saya bertanya? Sergahku pelan. Tentang apa? Kalau Mbak Dewi adalah sebangsa makhluk yang bukan manusia, lalu bagaimana dengan Bu Ayu? Bu Ayu menatapku lama, kemudian dia menghela nafas panjang. Aku ragu, apakah dia memang menghela nafas atau tidak.
karena jawaban selanjutnya sangat mengejutkan. Ibu sama seperti Mbak Dewi. Astaga, jelas bukan? Dia tadi bukan menghela nafas, karena dia tidak bernafas. Lalu, Buning? Tanyaku sambil mundur beberapa langkah. Di rumah ini tidak ada yang seperti dirimu, Nduk. Artinya lelaki yang kalian panggil Mas Bowo juga? Iya. Lalu bagaimana dengan Rara? Loh, Rara itu kamu toh. Kamu manusia, Nduk. Kamu tidak seperti kami. Makanya kamu harus tetap hidup. Kamu harus bisa menghentikan kejahatan Mas Bowo. Kamu harus tetap jadi manusia. Makanya kamu harus mau menjadi istri Mas Bowo, agar kamu tidak diserahkan sebagai tumbal. Bu, diminta Bapak menyiapkan perlengkapan di kamar khusus. Seorang lelaki mendatangi kami. Wajah lelaki itu sempat kulihat di teras depan saat aku memasuki halaman rumah tadi. Ya, dia adalah anak buah lelaki itu rupanya. Baik, segera saya siapkan. Perempuan ini sebaiknya disuruh masuk kamarnya saja. Jangan sampai dia melihat tamu di depan. Ketusnya menatapku tajam. Ku teliti lelaki itu dari atas hingga bawah. Aku tidak menemukan ada hal yang aneh pada dirinya. Mungkinkah dia sepertiku? Apakah dia manusia? Siapa rupanya tamu Mas Bowo kali ini? Tanya Bu Ayu masih dengan suara lembut. Yang datang seminggu yang lalu, katanya calon mertuanya itu marah-marah. Apa yang direncanakannya tidak juga terlaksana. Laki-laki itu membawa gadis baru. Dia berpikir karena gadis kemarin kurang memenuhi syarat. Dia tidak tahu kalau gadis ini bukan tidak menerima syarat, tapi malah terlalu sempurna, sehingga bapak tidak ingin melepaskannya. Tuturnya meliriku, penuh misteri. Aku tahu, akulah gadis yang dimaksudnya. Aku dianggap terlalu sempurna. Apa maksudnya? Artinya tamu yang datang itu ada hubungannya dengan Rara, perempuan yang sukmanya menyatu bersamaku saat ini. Aku harus mencari tahu misteri apa di balik semua ini. Sudahlah, kembalilah ke depan. Aku akan mempersiapkan segalanya. Lelaki itu mengangguk. Aku masih mencoba mencerna semua ucapannya barusan. Ku coba mengaitkannya dengan gadis yang bernama Rara. Ya, aku yakin sekarang tamu di depan pasti ada hubungannya dengan Rara. Dia juga bukan manusia, Nduk. Tapi sudah, kamu masuk kamar ya. Ingat, kamu harus tetap hidup. Kamu harus hentikan kejahatan Mas Bowo. Jalan satu-satunya hanyalah kamu harus jadi istrinya, Nduk. Aku berlari ke arah lelaki tadi, menghilang tanpa mempedulikan ucapan Bu Ayu. Kudapati sebuah ruang tamu di depanku. Bu Ayu berusaha mengejarku. Aku tersentak demi melihat lelaki yang duduk bersimpuh di hadapan Mas Bowo. Lelaki itu benar-benar mirip dengan suamiku. Dia memang bernama Erik. Apakah itu Mas Erik suamiku? Aku kian meronta dari cengkraman Bu Ayu dan anak buah Mas Bowo. Aku sekarang yakin sekali itu adalah suamiku. Pasti dia datang untuk menjemputku. Aku berlari menubruknya. Rasa lelah dan curiga bercampur aduk di dada. Lega karena akhirnya suamiku datang menjemputku. Tapi curiga ada seseorang perempuan di sampingnya. Untuk apa malam-malam begini Mas Erik datang ke sini bersama seorang gadis? Mengapa Mas Erik berhubungan dengan Mas Bowo? Mas, ayo kita pergi. Rumah ini rumah hantu. Semua yang ada di sini adalah hantu. Ayo Mas. Desaku sambil menangis di dadanya. Ra, kamu masih sakit sayang? Ucapnya melonggarkan pelukanku. Aku terpana. Dia memanggilku Ra. Suamiku memanggilku Ra. Aku bukan Ra. Aku Naila, istrimu Mas. Teriakku histeris. Bawa dia masuk. Perintah Mas Bowo. 2 orang anak buahnya menyeretku kembali ke kamar. Aku menjerit dan meronta memanggil Mas Erik. Lelaki itu membuang muka,
menghindari tatapanku yang kian meratap. "Lepaskan dia." Suara Bu Ayu terdengar begitu berwibawa. Kedua setan suruhan itu pun menuruti perintahnya. "Ikut ibu, jangan melawan lagi." Kali ini titah itu ditujukan untukku. Aku terdiam di tempatku. Aku tidak ingin menuruti perintah ratu setan itu. Aku ingin kembali ke ruangan di mana ada Mas Erik. Aku berbalik, namun langkahku tertahan. Jemari runcing milik Bu Ayu mencekal pergelangan tanganku. Ku ikuti langkahnya dengan tubuh terseret. "Masuk." Aku menurut. Aku kembali berada di kamar Mas Bowo. Perempuan itu menatapku tajam. Wajahnya terlihat tegang. "Duduk." Perintahnya. Pandangannya dialihkan ke ranjang. Aku menurut. Kuhenyakan tubuhku di ranjang dingin itu. Bu Ayu mengikuti, duduk di sebelahku. "Kamu patut bersyukur. Erik sudah datang membawa penggantimu." "Apa maksud ibu?" Bisikku tak mengerti. Mas Bowo sengaja menunda. Calon mertua Erik ingin usahanya yang terancam bangkrut bisa diselamatkan. Erik menawarkan jasa untuk membantumu. Kamu tahu, kamu telah dikhianati. Aku tidak mengerti apa yang ibu bicarakan. Untuk apa kamu kejar lelaki yang telah tega mengorbankan dirimu? Harusnya kamu berusaha membalas perbuatannya. Apa yang dilakukan Mas Erik padaku? Perempuan bodoh, masih juga kamu tidak paham. Lelaki itu telah mengorbankan dirimu demi mendapatkan perempuan lain. Perempuan itu, putri kesayangan, calon mertua yang sedang ditolongnya itu. Bahkan dia meminta mantra dari Mas Bowo untuk menaklukkan hati gadis itu. Sedang kamu, lihat dirimu. Aku tercekat. Informasi dari Bu Ayu memang sangat membantuku. Tapi informasi yang disampaikannya ini masih abu-abu bagiku. Aku harus menggali lebih dalam. Lalu apa yang harus aku lakukan, Bu? Bu Ayu menatapku, sendu. Wajahnya kembali tenang, ramah dan penuh keibuan. "Balaskan dendammu, Ndo. Hentikan kejahatan Mas Bowo yang bersekutu dengan pacarmu itu." "Mas Erik pacarku?" "Oh, oke. Di sini aku dipanggil Rara, berarti Mas Erik pacarnya Rara." Mas Erik menyerahkan Rara kepada Mas Bowo. Mas Bowo menunda menolong perusahaan calon mertua Mas Erik. Kemudian Mas Erik datang lagi membawa seorang perempuan untuk diserahkan lagi karena mengira Rara tidak memenuhi syarat. Padahal Rara bukannya tidak memenuhi syarat, tapi memang sengaja ditahan Mas Bowo karena Mas Bowo menginginkannya menjadi istrinya. Oh, kepalaku terasa pusing. Kupaksa mengingat semua tentang Mas Erik suamiku. Memori di otakku kuperintahkan untuk mencari segala tentangnya. 10 tahun yang lalu, saat ayah masih hidup, ayah mengenalkanku pada Mas Erik. Sebagai rekan bisnisnya, ayah bilang Mas Erik lah orang yang membantu menyelamatkan perusahaannya. Mungkin Mas Erik suamiku bersekutu dengan setan masa itu. Atau ini adalah kejadian yang sekarang? Apa ini, ya Tuhan? Siapa sebenarnya Mas Erik itu, Bu? Berapa lama sudah kamu berhubungan dengannya? Pertanyaan Bu Ayu tidak bisa kujawab. Bagaimana mungkin aku tahu? Aku tidak mengenal Rara sama sekali. Aku juga tidak pernah tahu kalau Mas Erik pernah punya pacar yang bernama Rara. Ra, kamu tahu kan kalau Erik itu dukun? Aku melompat dari dudukku. Rasa kaget menguasaiku. Kamu harus menghentikannya. Entah sudah berapa gadis-gadis yang jadi korbannya. Jangan bertambah lagi. Kenapa Bu Ayu peduli? Bukankah Bu Ayu juga jelmaan setan, pengikutnya Raja Setan yang kalian panggil Mas Bowo itu? Bu Ayu tidak menjawab pertanyaanku. Ketukan halus di pintu kamar mengalihkan perhatiannya. Bu Ayu, tolong urus gadis ini. Seseorang menyampaikan perintah Mas Bowo. Segera perempuan itu bangkit berdiri. Langkah gemulainya perlahan menuju ke arah pintu. Dan sebelum dia memutar kunci pintu, aku melemparkan satu pertanyaan lagi.
siapa nama gadis yang sedang diperjuangkan Mas Erik. Bu Ayu menahan tangannya, menoleh ke arahku dengan sorot mata sayu. Aku tahu dia enggan menyebutnya. Apakah gadis itu bernama Naila? Cecarku sedikit ragu. Bu Ayu menghampiriku lagi, dengan lembut ditepuknya pundaku. Naila, gadis yang baik. Dia tidak tahu apa-apa dalam hal ini. Jangan dendam padanya. Bahkan gadis sebaik Naila harus jadi istri dukun brengsek itu. Seandainya kamu bisa menyelamatkannya. Bu Ayu melangkah keluar. Aku terpaku, kehabisan kata-kata. Dengan mengendap-endap ku ikuti Bu Ayu. Perempuan itu memasuki sebuah kamar yang paling ujung. Gadis yang bersama Mas Erik tadi sudah menunggu di sana. Bu Ayu langsung menutup pintu begitu dia memasuki kamar. Ku tempelkan telingaku di daun pintu untuk mendengar keadaan di dalam. Namun tak terdengar suara apapun. Ku cari celah pintu kamar lalu ku intip ke dalam. Gadis itu duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan tatapannya kosong. Aku penasaran kenapa dia mau saja menuruti ajakan Mas Erik datang ke tempat angker ini. Kenapa pula dia dibawa masuk ke dalam ruangan aneh ini? Bu Ayu menelentangkan tubuh gadis itu di atas ranjang. Tanpa berbicara sepatah kata pun, gadis itu tetap diam, menuruti semua perlakuan Bu Ayu. Heh, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tersentak. Mbak Dewi tiba-tiba ada di belakangku. Matanya melotot tajam. Sebuah kain panjang bermotif batik terlipat rapi di tangannya. Bagus sekali nasibmu. Mestinya kamu perempuan yang di dalam sana. Aku heran, apa istimewanya kamu sehingga Mas Bowo mempertahankanmu? Aku terduduk. Sungguh aku tidak mau berurusan dengan setan betina satu ini. Aku harus menjaga situasi agar semua informasi yang ingin kugali dengan mudah kudapatkan. Aku juga harus menjaga sikap agar apa yang diinginkan oleh arwah Rara yang tengah menyatu dengan sukmaku bisa terpenuhi. Ingat ya, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan menggagalkan rencana Mas Bowo memperistrimu. Camkan itu. Perlengkapannya bawa masuk semua, Wi. Kuning muncul dengan nampan berisi kembang dan sebotol minyak. Aroma harum kembang menusuk cuping hidungku. Rara mau ikut masuk. Boleh kok, sebentar lagi kamu akan sah jadi istri Mas Bowo seperti kami. Kamu bakal menjadi ratu menggantikan Mbak Ayu. Jadi kamu gak ada salahnya kalau belajar dari sekarang. Apalagi kamu satu-satunya dari golongan manusia. Mas Bowo pasti sayang sekali sama kamu, Nduk. Tutur Puning, istri kedua Raja Setan itu, menatapku dengan tersenyum lembut. Dewi melengos sambil mencibir. Aku sedikit geli. Ternyata dalam dunia setan sekalipun, ada istri-istri yang saling menyimpan dendam dan cemburu seperti Dewi. Setan perempuan istri termuda Mas Bowo itu. Puning mengapit lenganku dengan tangan kirinya. Kami melangkah masuk menyusul Dewi. Bu Ayu melempar senyum ke arahku begitu kami masuk. Kamu ikut ya? Baguslah. Setiap Mas Bowo melakukan ritual, kita istri-istrinya harus membantunya. Ini demi yang mulia kakek agung, agar kita tetap terlindungi dan abadi. Tutur Bu Ayu. Dia belum sah menjadi istrinya, bantah Dewi ketus. Sebentar lagi, mungkin malam ini. Tukas Bu Ayu lembut. Aku tidak mempedulikan omongan mereka. Aku lebih tertarik kepada gadis yang terbaring lemah di atas ranjang. Sesaat mataku melihat kalau itu bukanlah ranjang, namun sebuah batu yang besar. Namun itu hanya sekilas. Kufokuskan kembali tatapanku kepada gadis itu. Matanya seperti terbuka, namun tatapannya kosong. Kenapa dia? Siapa namanya, cantik? Tanya Bu Ayu lembut. Rani. Jawab gadis itu tanpa ekspresi. Nama yang cantik. Kesini mau berobat kan? Rani mengangguk. Sekarang kamu tidur ya, besok kamu pasti sudah sembuh. Kami akan membantu pengobatanmu. Ayo, pejamkan matamu
Iya, bagus. Tidurlah. Lupakan semuanya. Semuanya. Bu Ayu menepuk-nepuk pundak Rani. Seperti terhipnotis, gadis itu menuruti perintah itu. Dia tertidur seperti bayi tak berdosa. Wajah pucatnya tampak kian putih dengan penerangan cahaya temaram di sudut kamar. Puning meletakkan nampan yang dibawanya tadi di atas meja kecil di samping ranjang. Bu Dewi mulai melepaskan seluruh pakaian Rani. Dewi membantunya tanpa bersuara. Mulutnya masih manyun menahan dongkol terhadapku. Aku tidak tega melihat saat tubuh Rani dalam keadaan bugil. Kupalingkan wajahku menahan perasaan. Ra, ambilkan botol itu. Tita Bu Ayu. Terpaksa aku mematuhinya. Lulurkan ke seluruh tubuhnya. Aku tercekat. Botol ini masih mengambang di tanganku saat kusodorkan kepada Bu Ayu. Aku enggan melakukannya. Ayo cepat, mestinya kamu yang aku lulurin pakai minyak itu, bukan gadis ini. Cetus Dewi. Bu Ayu meraih botol itu, kemudian membalurkan ke seluruh tubuh Rani. Aroma wangi yang aneh memenuhi ruangan. Puning meneliti kain panjang di tubuh Rani. Setelah terbalur semua, Rani terlihat begitu cantik dengan lilitan kain di dadanya. Kain itu juga kini menutup tubuhnya hingga betis. Taburkan kembangnya, Ra. Perintah Bu Ayu lagi. Lagi-lagi aku hanya mematung. Dewi terlihat makin kesal padaku. Diraihnya nampan berisi kembang, lalu menaburkannya ke seluruh permukaan ranjang. Sekarang ranjang itu persis seperti ranjang pengantin. Bedanya adalah jenis kembang yang ditabur. Keadaan sang pengantin wanita pun sangat memprihatinkan. Rani tidur atau mungkin juga pingsan. Entahlah, yang jelas dia masih hidup. Aku melihat gerakan halus di leher jenjangnya. Andai Rani sadar, mungkin aku bisa mengajaknya lari dari tempat ini. Aku berpikir keras untuk menyelamatkannya. Apa yang dapat kulakukan sekarang? Ketika setan betina ini tidak akan diam bila aku bertindak. Sudah sempurna, laporkan kepada Mas Bowo. Dewi, kamu saja sana. Dewi beranjak keluar. Kamu kembali ke kamar utama, Nduk. Kamu tidur saja ya. Istirahatlah. Mas Bowo akan tidur di sini malam ini, mengobati gadis ini. Puning akan mengantarmu. Aku mengangguk. Ku ikuti langkah Puning menuju kamar utama. Kamar dengan kepala hewan buas di atas pintunya. Aku pura-pura patuh dan menurut. Puning meninggalkanku dan kembali menuju kamar ritual. Aku mengintip dari celah pintu kamar tempatku berada sekarang. Beberapa saat kemudian Dewi sudah kembali dengan sesosok tinggi besar. Mas Bowo, mereka semua masuk ke dalam kamar itu. Kamar di mana Rani terbaring tak berdaya. Dengan berjingkat aku melangkah ke sana. Lewat celah pintu aku bisa menyaksikan aktivitas mereka di dalam. Aku bergidik melihat sosok tinggi tegap itu dikerumuni ketiga istrinya. Seluruh pakaiannya dilepas. Sosok lelaki itu kini bugil. Aku menelan ludah, menahan ngeri. Tubuh lelaki itu ternyata bukan hanya berbulu di dada, melainkan seluruh tubuhnya. Para istri masih bertingkah sangat menjijikkan. Bu Ayu yang terlihat begitu keibuan itu bisa bertindak sangat agresif. Lidahnya menjulur menjilati tubuh suaminya. Puning dan Dewi tidak kalah agresif. Tubuhku terasa mulai limbung. Aku mual dan mau muntah. Rasa penasaran kembali memaksaku. Kutempelkan lagi mataku di celah pintu. Bu Ayu mendekati Rani. Lilitan kain di tubuh Rani dibukanya dengan perlahan. Lakukanlah, Mas. Besok purnama penuh. Gadis ini akan kita serahkan kepada Yang Agung. Kata Bu Ayu menatap suaminya yang mulai terbakar birahi. Puning dan Dewi menggendeng suami mereka mendekati ranjang. Asap dupa mulai mengepul memenuhi ruangan. Asap itu menghalangi pandanganku. Namun samar, kulihat sosok lelaki itu mulai menindih tubuh Rani. Hentikan! Teriakku, aku tidak sanggup lagi menahan diri.
pintu kamarku gedor kasar. Pintu terbuka, terlihat Bu Ayu berdiri paling depan. Di belakangnya Puning dan Dewi. Sementara Bowo tampak mengerang dan meraung di sudut kamar. Matanya merah, melotot, menahan marah. Bawa dia, perintah Bu Ayu kepada Puning. Lepaskan! Aku meronta dan terlepas dari cengkraman Puning. Baik, manusia bodoh. Aku mencoba lembut padamu. Dan kau minta ini. Sebuah tamparan mendarat di pipiku. Aku terhuyung. Puning menyeretku kembali ke kamar utama, melemparkan tubuhku dengan kasar ke atas ranjang. Jangan mengganggu ritual. Beruntung kamu, perempuan yang sangat dicintai Mas Bowo. Kalau tidak. Puning melangkah pergi, kembali menemani suaminya di kamar ritual itu. Aku berusaha bangkit. Dengan masih terhuyung, aku melangkah keluar. Rani harus diselamatkan bagaimanapun caranya. Aku teringat Mas Erik, dia pasti masih ada di depan. Aku harus memaksanya menghentikan ritual gila ini. Dengan hati-hati dan mengendap-endap menuju ruang tamu. Beberapa anak buah Mas Bowo tampak berjaga di sana. Aku bersembunyi dan menanti saat yang tepat. Tiba-tiba terdengar jeritan seseorang. Suara Rani, iya itu jeritan Rani. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ah, sempurna. Ku dengar Mas Erik bergumam. Dia bangkit dari duduknya. Aku berjingkat mengikutinya. Saat dia berjalan keluar, di teras rumah angker itu, Mas Erik berhenti. Dikeluarkannya sebuah bungkusan dari saku jaketnya dan meletakkannya di meja. Keempat penjaga itu menyerbu bungkusan itu. Mas Erik meninggalkan mereka dengan terkekeh. Aku luput dari perhatian para setan suruhan itu. Aku mengikuti Mas Erik menuju mobil yang terparkir di halaman. Aku kenal mobil itu, mobil Mas Erik 10 tahun yang lalu, saat kami belum menikah. Begitu Mas Erik masuk ke dalam mobil dan mulai menstarter, aku menerobos masuk. Ra, kamu? Teriaknya kaget. Jalan Mas, cepat, sebelum mereka sadar kalau aku pergi, cepat. Tapi, cepat Mas. Mas Erik mengalah. Deru mobil itu terdengar halus, menembus kegelapan malam. Aku menarik nafas lega. Setidaknya aku terbebas dulu dari tempat angker itu. Selanjutnya aku akan ikuti Mas Erik mencari tahu masa lalunya melalui arwah Rara. Aku tersenyum ketir, entah apa yang terjadi dengan ragaku di rumah. Tidur, iya, pasti. Mas Erik dan anak-anak mengira aku masih terlelap tidur. Biarlah. Bagaimana kamu bisa lolos dari tahanan mereka, Ra? Tanya Mas Erik masih penasaran. Ra, kamu kok bisa lolos? Atau Raja Jin itu memang sengaja membebaskanmu karena kamu tidak memenuhi syarat? Aku tersentak. Ku teliti wajahnya dalam temaram lampu mobil. Mas Erik tampak sangat tidak senang dengan keadaan ini. Sepertinya dia kecewa karena aku berhasil lolos dari rumah angker itu. Ku toleh sekali lagi ke belakang, ke rumah angker di tengah perkebunan tebu luas itu. Tapi netraku tidak melihat apa-apa lagi. Semuanya hanya gelap, tidak ada lagi rumah besar yang dikelilingi lampu minyak. Harusnya masih tampak cahaya lampu di setiap sudut rumah itu. Mas, kemana rumah besar tadi? Pekiku kaget. Mas, kemana hilangnya rumah tadi? Rumah angker tadi kok hilang, Mas? Diamlah, bentak Mas Erik kasar. Mas, sebenarnya apa yang terjadi? Kita di mana? Tempat apa ini, Mas? Aku menyesal mengizinkanmu masuk ke dalam mobil ini. Harusnya kamu tetap berada di sana. Tolong jelaskan, Mas. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu menyerahkan Rara kepada mereka? Siapa sebenarnya Rara? Mas Erik menatapku kaget. Aku lebih kaget. Aku keceplosan menanyakan perihal gadis bergaun kuning gading yang bernama Rara. Harusnya aku sadar saat ini mereka melihatku dalam wujud Rara. Maksudku, kenapa kamu tega menjadikanku tumbal, Mas? Mas Erik menarik nafas lega.
Kamu sudah tahu semua rahasia aku, bukan? Kamu sudah tahu kalau aku adalah seorang dukun. Aku bahkan sudah berniat menjadikanmu tumbal. Tapi karena kamu tidak memenuhi syarat, akhirnya kamu dibebaskan Raja Jin itu. Tapi kamu juga sudah tahu kalau Rani telah aku tumbalkan juga, menggantikan dirimu. Aku hanya diam. Aku berusaha tenang, sekalipun emosiku mulai menyesakkan otakku. Pengakuannya membuatku bagai disengat listrik. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya membuatku tersentak. Maksudmu? Apa tindakanmu sekarang? Apakah kau akan melaporkanku ke pihak berwajib? Tidak. Jawabku mantap. Tidak mungkin aku mengatakan iya. Kalaupun ku jawab iya, aku yakin dia akan melenyapkanku sekarang. Aku harus mengambil hatinya agar bisa mengelabuhinya. Aku sayang sama kamu, Mas. Apapun akan aku lakukan untukmu. Tidak mungkin aku menyulitkanmu. Aku ikhlas sekalipun aku harus jadi tumbal. Nyatanya aku ditolak Raja Jin itu. Izinkan aku tetap di sisimu, Mas. Kumohon. Erik menatapku lama. Aku merasa risih saat tangan kirinya meraihku, memeluk erat tubuhku dan mengangkat wajahku hingga aku tengadah menghadapnya. Wajahnya mendekat, kian dekat, dan saat bibirnya hampir menyentuhku, kami berdua tersentak. Mobil seperti menghantam sesuatu. Mas Erik menarik pedal rem dan menghentikan mobil. Kutatap sekeliling, sepi. Mas Erik keluar dari mobil. Aku ikut turun mencari tahu. Astaga, Mas! Seseorang tersangkut di kolong mobil. Mas Erik mengambil senter dari mobil dan memeriksa keadaan. Kakinya terkulai, hampir lepas. Mungkin bagian kaki itulah yang tadi tersangkut. Kuteliti bagian kepala yang berlumuran darah. Mas Erik memperbaiki kepala itu hingga nampak jelas wajahnya di bawah cahaya senter. Dia pejalan kaki yang tadi sore nolongin kamu pas mobil kita mogok, Mas. Kamu kenal dia? Kapan mobil kita mogok? Aku lupa. Saat ini aku berada di masa lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi benar, lelaki yang ditabrak Mas Erik ini adalah lelaki yang menolongnya waktu mobil kami mogok. Buka pintu belakang, Ra. Aku tercekat. Mas Erik membopong tubuh berlumuran darah itu. Sepertinya dia masih hidup, Mas. Lihatlah, masih ada denyut nafasnya. Kita bawa ke rumah sakit terdekat. Mas, kenapa kita malah balik, Mas? Kita mau kemana? Mas Erik menghentikan mobilnya. Tunggu di sini saja. Jangan sampai Raja Jin dan anak buahnya melihatmu di sini. Kalau ada yang mendekat, kamu bertahan ya. Aku akan bernegosiasi dengannya. Aku segera kembali. Apa yang akan kamu lakukan, Mas? Diam di situ. Aku gemetar, menahan takut. Entah apa yang mereka perdebatkan, yang tampak jelas hanyalah sikap Jin itu sepertinya sangat murka. Beberapa anak buahnya menatap tajam ke arah mobil tempatku bersembunyi saat ini. Gerakannya seperti hendak menyerbu ke arah mobil. Untung segera dihentikan oleh raja mereka. Keempatnya bergerak mendekati tubuh lelaki korban tabrak mobil tadi. Tubuh itu diseret menjauh. Mas Erik, kau kejam. Aku memintamu membawanya ke rumah sakit terdekat. Kau malah menyerahkannya kepada setan sekutumu itu. Aku ingin berteriak, memaki dan menjerit. Tapi aku segera sadar posisiku saat ini. Tidak mungkin hal itu kulakukan. Tenang sayang, sekarang kamu bebas. Aku sudah membuat kesepakatan dengan Raja Jin itu. Aku sayang padamu, Ra. Aku telah menebusmu dengan janjiku. Janji apa? Sergaku lemah karena kecewa. Dia tahu kalau kamu kembali padaku. Katanya kamu sangat mencintaiku. Bahkan dia bilang dia cemburu karena setiap dia mau menyentuhmu, kamu berteriak memanggil namaku. Aku baru sadar kalau cintamu begitu besar padaku, sayang. Aku menelan salivah, rasanya aku ingin muntah mendengar kalimat itu. Aku sudah melakukan perjanjian demi menebus dirimu kembali. Aku akan mencari tumbal setiap bulan purnama. Apa? Tidak apa-apa sayang, aku juga sangat mencintaimu.
apapun akan kulakukan demi dirimu. Aku semakin benci kepada lelaki ini. Aku muak. Begitu sayangkah kamu padaku, Mas? Ya, ini buktinya. Lelaki tadi, Rani, mereka adalah penggantimu. Lalu kenapa awalnya aku juga kamu korbankan, Mas? Saat itu, aku belum tahu jika kamu juga mencintaiku begitu besar, sayang. Bagaimana dengan Naila? Mas Erik tersentak. Ditariknya pedal rem dengan tiba-tiba. Tatapannya tajam ke bola mataku. Di mana kamu tahu nama itu? Aku mulai was-was. Kalau kamu memang sayang padaku, berjanjilah untuk tidak pernah mengungkit nama itu. Kenapa? Siapa gadis itu sebenarnya, Mas? Kamu tidak perlu tahu. Jangan pernah kamu sebut nama itu. Jelaskan dulu siapa dia, baru aku akan diam. Oke, baik, akan kujelaskan. Naila adalah gadis yang sebentar lagi akan kunikahi. Kamu tidak boleh protes, apalagi marah. Dia akan jadi istriku. Lalu aku? Bukankah kita dari awal sudah sepakat tentang ini? Kenapa sekarang kamu menanyakan lagi tentang kedudukanmu? Sepakat? Kedudukan? Ah, apa maksudnya? Kesepakatan apa? Aku berpikir keras agar bisa mendapatkan informasi tentang segalanya. Aku harus pura-pura lupa. Mas, maafkan aku. Mungkin karena telah beberapa saat dalam perangkap jin itu, sehingga aku lupa kesepakatan kita. Bisa kamu ingatkan aku, Mas? Kamu ingat ketika kamu datang berobat ke rumahku waktu itu? Aku menggeleng lemah. Baik, mungkin kamu memang lupa segalanya selain cintamu padaku. Waktu itu, aku bersedia mengobatimu, asal kamu mau memenuhi semua perintahku. Kemudian kamu jatuh hati padaku. Jujur, aku pun sangat menyukaimu. Tapi saat itu, aku mengajukan syarat. Kita akan berpacaran, tapi tidak untuk menikah. Karena aku sudah mempunyai calon istri. Kamu setuju? Aku mendengarnya dengan seksama. Bahkan kamu tidak berhak mengetahui siapa calon istriku. Kamu ingat? Aneh, karena tiba-tiba kamu bisa tahu nama Naila. Aku menunduk, aku kecewa, aku mulai menangis. Maaf sayang, aku mencintaimu sangat. Tapi aku harus menikahi Naila. Dia adalah tambang emasku. Percayalah, setelah aku berhasil menguasai perusahaan ayahnya, menyingkirkan satu demi satu keluarganya, aku akan segera menikahimu. Aku janji. Aku lagi-lagi tersentak. Benarkah yang kudengar barusan? Apa yang kudengar barusan? Ya Tuhan. Mas Erik mengangkat daguku. Mata basahku menatap tajam manik-manik matanya. Kejam, begitu kejam kau, Mas. Jadi kematian papa, mama, Mas Naidar, dan Mbak Naira, itu ulahmu. Saat itu aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba mobil menabrak sesuatu dengan keras. Dan Rara terluka sangat parah. Bukannya membawa pulang atau ke rumah sakit, Mas Erik justru membuang jasad Rara di tengah kebun tebu. Dan seketika pandanganku juga gelap. Aku terbangun, aku sudah berada di rumah. Sekarang aku sudah bercerai dengan Mas Erik. Aku memilih meninggalkannya dan aku pergi untuk pindah keluar kota bersama anak-anakku. Sekarang aku tidak tahu lagi gimana nasib Mas Erik, karena aku sudah tidak ingin berurusan lagi dengannya. Aku dan anak-anakku akan membuka lembaran baru di tempat yang baru. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.